Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi di Anwar Jihad. Apa kabar teman-teman semua? Anwar harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman sekalian, sampai di kebun Anwar nih sekarang nih, yang usianya yaitu 13 hari setelah tanam. Rencananya ini Anwar akan lakukan pemupukan yang kedua kali untuk tanaman Anwar yang usia 13 hari. Di sini teman-teman sekalian, Anwar akan terlebih dahulu mengajak teman-teman untuk review terlebih dahulu bagaimana perkembangan cabai Anwar di usia 13 hari ini. Dan di channel ini Anwar kita akan terus pantau bagaimana perkembangannya, dan maka oleh dari karena itu teman-teman semua yang baru gabung bisa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya beserta tombol like, karena untuk mengikuti update secara lebih lanjut, dan itu semua tidak ada ruginya bagi teman-teman semua, karena kita akan belajar bagaimana budidaya yang baik dan benar untuk tanaman cabai ini dan tanaman lainnya yang insya Allah nanti akan terus Anwar kembangkan, dan itu semua kita langsung praktekkan di lapangan. Dan inilah teman-teman keadaan cabenya di usia 13 hari ini, dan terlihat di sini sudah mulai hampir hijau, dan yang terlihat itu agak gosong sedikit itu karena kemarin tuh kena pupuk teman-teman ya, daunnya kena ujungnya itu karena nggak ada hujan musim, kena panas walaupun di sini musim hujan, tapi keadaan panas matahari itu cukup panas ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini ini ada sedikit serangan hama, tapi nanti akan kita atasi dengan penyepraian insektisida. Nah, sekali lagi teman-teman bisa tinggal subscribe untuk bisa mengikuti Anwar lebih lanjut lagi. Dan di sini teman-teman lihat ini, kalau yang kecil ini adalah hasil sisipan ya, kemarin tuh mati kan jadi sisip, jadi masih kecil dia. Dan selebihnya ini dia perkembangan teman-teman. Di sini Anwar lihat sudah, kalau bahasa Anwar sudah hampir cabang panah. Nah, keadaannya sudah mulai hijau. Kalau teman-teman melihat video Anwar sebelumnya, keadaan cabai ini masih agak kuning, tapi di sini kita lihat sudah perkembangannya sudah hampir rata. Alhamdulillah teman-teman. Dan untuk teman-teman ketahui, di sini Anwar sudah melakukan penyepraian tuh baru sekali, dan pemupukan ini kita akan lakukan yang kedua kalinya. Dan nanti Anwar akan terus pantau dan akan memberikan informasi terbaru kepada teman-teman sekalian. Nah ini teman-teman yang Anwar gunakan, yaitu masih menggunakan NPK 1616 dari produk Mutiara. Jadi di sini ini sebenarnya tadi udah penuh ya, itu separuh itu. Namun ini Anwar buat videonya setelah hampir selesai, jadi kita lihat dalam tong ini dan sedikit. Jadi dalam setiap satu gembor Anwar akan ambil 2 cangkir dari pupuk ini, kita masukkan ke gembor, lalu dari 2 cangkir tadi akan kita larutkan air dari sumur. Dan Anwar juga menggunakan dolomit teman-teman, karena dolomit ini untuk membuat tanah tadi menjadi lebih steril. Karena Anwar lihat di sini keadaan pH tanahnya itu sangat rendah dan asamnya tinggi, jadi terlihat tanaman tadi masih agak kuning sedikit ya. Jadi dengan penggunaan dolomit ini nantinya akan membuat tanaman itu hijau dan akan keasamannya akan dan untuk dosisnya kita nanti akan kita lihat. Mengapa menggunakan dolomit? Karena dolomit ini akan membuat keadaan dari tanah itu menjadi steril lagi. Jadi ya teman, coba teman-teman lihat. Nah, 1 cangkir tambah lagi 1 cangkir lagi. Nah, kemudian kita berikan dolomitnya 1 genggam. Nah, seperti ini teman-teman, 1 genggam, dan 1 gembor ini itu sekitar 7 liter. Dan konsepnya seperti ini teman-teman. Dalam 7.000 batang yang Anwar tanam ini, Anwar akan berikan sekitar 7 kilo pupuk NPK 1616. Masih itu aja teman-teman. Mungkin di tahap selanjutnya akan Anwar tambahkan lagi. Dan disitu akan dicampurkan dengan dolomit sebanyak 10 kg. Bagaimana teman-teman bisa memahami pembagian ini? Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Dalam 7.000 batang kita gunakan 7 kilo, maka dalam 1000 batang kita menggunakan 1 kilo. Jadi mau bagaimanapun larutan yang teman-teman biasa buat ya, itu kita menghitungnya gampang teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan drum biru yaitu 200 liter kan, teman-teman bisa
Biasanya dalam 200 liter itu teman-teman bisa untuk mengecorkan berapa tanaman gitu kan. Misalnya dalam 200 liter tadi biasanya untuk mengecorkan sekitar 1000 batang. Maka dari situ kita bisa ambil dosisnya. Dosis untuk pemupukannya berarti 1 kilo, karena kita tadi untuk larutan tadi kita berikan untuk 1000 batang, jadi dia 1 kilo di usia 13 hari. Mungkin di usia nanti akan terus Anwar tingkatkan untuk pemupukan ini. Dan konsepnya teman-teman, untuk dolomitnya ini mungkin Anwar berikan ini aja, atau nanti akan sekali lagi. Tapi jangan terus kita gunakan selalu ya, karena ketika kita gunakan maka nantinya keadaan dari tanah tadi menjadi tidak efektif untuk menerima unsur hara yang akan memberikan dalam pupuk tadi. Nah, seperti ini teman-teman keadaannya. Tadi kita telah melakukan pemupukan dengan sistem yang sederhana, yaitu sistem gembor, karena di sini Anwar masih menanam dengan intensitas dari jumlah tanaman yang sedikit, belum begitu banyak. Jadi masih kita gunakannya untuk menghemat biaya juga. Jadi mungkin kedepannya akan Anwar bisa menggunakan untuk seperti mesin untuk melakukan proses perawatan. Nah, jadi teman-teman, kalau Anwar sedikit cerita kepada teman-teman sekalian, terkadang untuk menghadapi dan untuk melakukan proses ini kita harus benar-benar sabar teman-teman. Ya beginilah prosesnya. Dan dari proses kecil ini kalau kita fokus dan kalau kita itu benar-benar sungguh-sungguh dan kita mau belajar bagaimana caranya, insya Allah semuanya akan mudah menjadinya. Karena kalau kita sungguh-sungguh tadi dan kita berikan kasih sayang kita kepada tanaman ini, maka tanaman tadi pun akan memberikan kasih sayang kepada kita, insya Allah. Bagi teman-teman sekalian, di sini Anwar sedikit berpesan. Ketika kita di sini kan kita sebagai petani nih bertanam seperti ini. Anwar juga saat ini masih kuliah, jadi masih terbagi waktu untuk kuliah dan untuk mengurusin tanaman ini. Namun teman-teman jangan pernah putus asa bagi teman-teman yang menghadapi masalah, karena masalah tadi akan membuat kita menjadi kuat dan tantangan tadi akan membuat kita semakin bersemangat dan semakin optimis. Jangan pernah putus asa, walaupun kita saat ini masih seperti ini, masih keadaannya kita ini seadanya, namun tetaplah optimis. Kita akan bisa memberi perubahan dan bisa membawa peranan dan berkontribusi di masa yang akan datang. Belum tentu kita saat ini yang keadaan seperti ini akan terus bertahan. Belum tentu apa yang kita lakukan sekarang akan bertahan sampai akan masa datang. Namun tetaplah optimis, akan terjadi perubahan bagi kita untuk menjadi ke arah lebih baik. Semoga ini bermanfaat teman-teman sekalian. Tetap semangat, insya Allah kita berhasil. Lebih dan kurang Anwar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap subscribe channel ini untuk episode mendatang. Terima kasih.